Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya pertandingan AS Roma melawan Cremonense atau Cremonense melawan AS Roma dimainkan di kandang Cremonense. Pertandingan ini Roma kalah. Kalahnya kenapa? Karena kalau secara Roma sendiri, permainan ini di babak pertama Roma mampu menyerang, mampu menekan, tetapi beberapa pola permainan mudah dipatahkan Cremonense, dan beberapa ada sim kesinkronan yang tidak jalan. Belotti melambat, kadang-kadang pemain Roma makin sering emosi, sering ingin menyelesaikan peluang itu sendiri hingga gak jalan per taktiknya si Mourinho ini. Sebenarnya walaupun kalau dilihat terutama pada saat Cremonense berkembang dan salah satu Tancholan itu mampu menyetak gol keunggulan lebih dulu, itu cukup bagus karena Roma mampu tertinggal. Nah, tertinggalnya itu mampu membuat perlahan pola serangan makin ketahuan siapa yang kurang perform atau sebenarnya tidak bisa mengembangkan permainannya karena ditekan lawan. Nah, di menit 60. Nah, itu masih diberi kesempatan oleh Mourinho untuk semua pemain untuk tampil all out. Nah, di 5 menit ternyata belum bisa mengembangkan pertandingan di babak kedua hingga 4 pemain diganti. Belotti diganti, Zelensky diganti, si Bryan Cristante diganti. Kadang-kadang memang saya sangat merasa Bryan Cristante harus diganti untuk memberi warna baru. Oh iya, Wijnaldum tuh cukup bagus juga, hingga tidak diganti. Pellegrini otak serangan dari 3 pemain itu Dybala, Pellegrini, Zelensky itu juga diganti, kecuali Dybala. Ya cukup bisa memberikan tekanan, terutama di menit 70 berhasil mencetak gol Spinazzola, gol 1-0 dengan gaya klasik sedikit kata Nasio. Nah, menjadi petakanya itu pada saat penalti yang tidak perlu itu terjadi. Oke lah, kita terima penalti itu, tetapi kita harus bisa mengkritisi bahwa penalti itu harusnya tidak perlu dan harusnya corner kick. Ya karena poinnya sedikit, tetapi yang jadi kejutan adalah kebiasaan Roma yang seperti itu ditiru Cremonense, dan itu mengunggulkan dan mampu memberikan kemenangan pertama bagi Cremonense. Dan bagi Roma itu jadi kesulitan tersendiri karena ke depan melawan Lazio, ke depan melawan Juventus, mereka harus berurat syaraf, harus menang untuk memberikan peluang untuk berada di Liga Champion. Kalau nggak bisa, harus bekerja keras lagi di 2 pertandingan lain dan harus mati-matian di Liga Eropa. Nah, itu kalau ngomongin trofi yang tersisa. Ya jadi begitu. Jadi Roma setelah pertandingan ini makin kesulitan dan Roma harus menang. Dan di bulan Maret ini, seperti saya katakan lagi, setiap bulan harus difokuskan ke bulan itu untuk memberikan tren positif. Nah, sekarang trennya diawali dengan tidak positif, hingga Roma harus memberikan suntikan atau tekanan untuk memperbaiki
memperbaiki permainan tim, memperbaiki rekod mereka. Dengan memperbaiki rekod mereka dapat poin, makin menstabilkan posisi mereka. Itu yang harusnya dilakukan. Cukup emosi juga karena gagal videonya. Yang jadi saya takutkan adalah kondisi Roma setelah laga ini. Protes, sangat saya setuju dengan protes. Dan pelatih pertandingan hari ini memang cukup mengecewakan. Karena laga ini bisa stabil dan bisa sampai titik tidih jika di menit 70 berjalan lebih sportif untuk kedua tim terutama, dan itu harusnya wasitnya juga lebih tegas mana yang final, mana yang boleh berjalan, banyak di mana pemain boleh melakukan protes, di mana yang tidak boleh melakukan protes. Karena ya Cremonense juga melakukan banyak diving, Roma juga melakukan banyak diving, tapi tekanan itu menyebabkan tekanan untuk memberi lebih perhatian terhadap tuan rumah memberi sedikit mengecewakan. Karena kalau versinya seperti ini, kalau pemain kedua tim Roma merasa tidak diuntungkan, dan bau-baunya sih gara-gara penalti ini cukup berbahaya untuk wasitnya. Karena ya biasa beberapa laga panas akan membuat wasit akan terusir, dan saya cukup setuju kalau wasit ini terusir. Karena beberapa keputusan, misalnya harusnya Bryan Sanchez diperingati, beberapa harusnya ada 2 kartu kuning untuk Cremonense, juga Mourinho harusnya tidak dapat, ataupun Roma juga harus ada beberapa kartu kuning lebih lah, 1 untuk Roma. Nah, bahasa seperti hal-hal seperti itu yang sebenarnya harus kita akui sebagai kalau pertandingan itu memang sudah jelek, dan harusnya ada beberapa keputusan yang lebih daripada itu. Dan hasilnya sekarang akan membuat sulit Roma di persaingan di Liga Champion. Karena poin sama Juventus, poin lawan Lazio mungkin Roma 2 tertinggal 2 poin, sekarang unggul 1 poin, ya itu sangat menyesakan. Cukup sekian dari saya kira video cukup sekian dari saya. Jika suka silakan like, subscribe video channel ini. Saya sangat menginginkan subscribe lagi, like, dan jika ada kritik tulis di komentar, jika ada dukungan tulis di komentar, jika ada yang mau berinvestasi klik link Saweria di deskripsi. Terima kasih.